Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Roy Kurniawan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali, yaitu SIMDIK, Simulasi Komunikasi Digital. Untuk kali ini kita akan membahas tentang menyusun format dokumen, yaitu pengolah kata. Ya, langsung saja kita materinya. Oke, untuk pengolah kata sebenarnya banyak sekali yang bisa kita gunakan. Tetapi yang orang familiar dan juga orang sering gunakan yaitu Microsoft Word. Jadi kita akan membahas tentang masalah Microsoft Word. Kenapa harus Microsoft Word? Karena yang paling pertama adalah dia atau Microsoft Word bisa membuat CV atau lamaran pekerjaan. Kemudian juga bisa membuat memo. Kemudian juga bisa membuat invoice, membuat laporan, surat menyurat, dan sebagainya. Karena di perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan, kita juga dituntut untuk bekerja cepat. Nah, Microsoft Word ini salah satunya untuk menunjang pekerjaan itu. Lanjut, untuk menguasai yang namanya Microsoft Word, kita harus memiliki sebuah metode. Apa metodenya? Yaitu kita harus memiliki metode AT. Kita A dulu, yaitu akurat. Akurat yaitu informasi yang tepat, tidak banyak salah atau typo, agar informasi yang disampaikan itu benar. Jadi kalau kita salah, itu akan memakan waktu, bahkan mungkin akan terjadi permasalahan apabila informasinya sudah dicetak bahkan sudah disebarkan. Lanjut, yaitu T, teliti, yaitu ketelitian pada saat membuat dokumen sangat dibutuhkan agar tidak bekerja dua kali, bahkan mungkin berkali-kali untuk mengecek dan memperbaikinya. Jadi pada saat kita membuat dokumen, pada saat ketemu dengan kesalahan maka langsung kita perbaiki, itu lebih baik. Dan terakhir adalah dari dua metode di atas itu akan menghasilkan penghematan waktu, yaitu efisien dalam proses membuat dokumen. Efisien ini tidak akan terjadi kalau dua di atas itu belum dijalani dengan baik. Jadi tiga ini harus benar-benar dijalankan agar kita bisa menguasai pengolah kata, yaitu Microsoft Word. Lanjut, kita akan mengenal pengolah kata yaitu Microsoft Word. Yang paling pertama adalah kita menjalankan Microsoft Word. Yang kedua, kita mengenal interface-nya. Oke, kita bahas satu persatu, yaitu menjalankan Microsoft Word. Oke, untuk menjalankan Microsoft Word, yang paling pertama kita melihat di desktop. Ini dinamakan desktop ya. Biasanya tool untuk icon Microsoft Word itu ada. Nah, ini tool Microsoft Word. Tinggal klik dua kali saja untuk menjalankannya. Lalu blank dokumen. Seperti ini. Kita close kembali. Itu melalui desktop. Apabila desktop tidak ada, maka kita bisa menjalankan menggunakan Windows Start di sini di pojok dengan lambang Windows Start. Kemudian di sini cari program Microsoft Word. Karena hurufnya diawali dari W, maka biasanya paling bawah. Word. Kita klik. Ini yang kedua, yang terakhir. Pada saat di sini kita sulit mencari, tekan Windows, kemudian langsung ketikkan WORD. Nah, dia akan di sini ya. Dia akan mensortir kata-kata ini yang kita cari. Yang penting kita paham tentang huruf ikonnya. Ya, jadi kalau misalkan WR, nah dia kan kalau salah seperti ini maka dia tidak akan ditemukan. Ya, jadi W dulu.
kemudian ORD. Jadi kita harus benar-benar hafal untuk nama dari si Microsoft Word-nya. Seperti itu ya. Oke, itu untuk membuka dokumen. Ya, kita contohkan saja langsung membuka dokumen dengan desktop. Lalu blank dokumen. Lanjut yang kedua yaitu mengenal interface Microsoft Word. Jadi ini untuk mengenalkan Microsoft Word saya menggunakan Microsoft Word 2019 ya. Jadi yang terbaru agar kita tidak terlalu jauh berbeda untuk tool dan ikonnya. Karena 2007 kemudian 2003 itu sangat berbeda jauh. Kemudian 2010 ya, 2013, 2016 dan sekarang ada 2019. Ini kita menggunakan Office 2019. Oke, kita bahas yang kedua, mengenal interface Microsoft Word. Yang paling pertama adalah title bar. Oke, kita bahas title bar. Title bar ada di mana? Nah, ada di atas di sini. Ya, ini namakan dokumen 1. Pada saat kita membuat dokumen baru, maka secara default atau secara otomatis menggunakan nama dokumen 1. Kemudian pada saat kita new lagi, maka akan dokumen 2 dan seterusnya. Dokumen 3, dokumen 4. Tetapi ini belum di save atau belum disimpan dokumennya. Jadi nanti kita bisa menyimpannya. Lanjut. Selanjutnya adalah Quick Access Toolbar. Seperti apa? Kita cek. Quick Access Toolbar ini ada di sini. Jadi ini untuk mempercepat tanpa perlu kita beralih ke menu-menu yang ada di atas di sini. Control Windows. Nah, kita beralih ke Control Windows. Control Windows ada di pojok kanan sini. Di mana di sini ada ribbon display option. Jadi auto hide ini ribbonnya, misalkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Cuman nggak enak ya kalau auto hide itu kita nggak bisa melihat sub menunya. Kemudian sini ada minimize. Jadi dia tidak di close tapi dikecilkan saja. Ini minimize dikecilkan. Kemudian di sini ada restore down, artinya diperkecil kotaknya seperti ini. Kemudian diperbesar lagi. Lalu terakhir di sini ada close. Dia akan mengeluarkan ataupun menutup dokumen yang kita buat tadi. Ini sudah keluar ya. Kita buka lagi. Ya, ini close tadi. Kecuali kita ketik di sini, dia akan ada tulisannya karena sudah ada perubahan yang sudah kita buat di dokumen. Lanjut, yaitu menu bar dan sub menu bar. Oke, untuk menu bar ada di atas sini dari file, home, insert, ini totalnya ada sekitar 8. File, kemudian ada home, ada insert, ada design, ada layout, ada reference, ada my link, ada review dan view. Ini agak sulit pada saat kita memang dari awal menghafal, tetapi kita akan ingat kalau kita butuh. Jadi kita akan praktekkan sedikit demi sedikit pada saat kita membuat sesuatu di dokumen ini ya. Jadi ini adalah menu bar. Kemudian ada sub menu bar atau group bar yang ada di bawahnya. Jadi setiap kita klik menu di sini ada grup-grupnya. Ini ada grup ya. Jadi untuk Microsoft Word ini per grup. Dan luar biasanya lagi Microsoft ini membuat sebuah interface-nya familiar. Jadi dia akan atau si user friendly ini akan mudah pada saat membuka PowerPoint,
membuka Excel, dan juga membuka segala bentuk Microsoft Office, menunya akan sama. Seperti itu. Lanjut. Kemudian setelah menu bar ada scroll bar vertikal. Untuk scroll bar vertikal di sini ada di pojok kanan. Fungsinya adalah untuk men-scroll. Ada kata-kata scrollnya di situ atau menurunkan dokumen ke bawah. Ya. Ini bisa digunakan dengan dua cara, yaitu dengan mouse. Ada sebuah rollnya atau scrollnya di tengah-tengah mouse ya. Jika mouse-nya tidak berfungsi, maka bisa dengan menekan dan tahan untuk scroll bar vertikal. Ada scroll bar horizontal. Scroll bar horizontal ada di bawah sini. Hanya saja dia tidak muncul atau tidak tampil dikarenakan tampilan untuk dokumen ini kecil. Kalau dokumennya besar atau melebihi dari batas monitor yang ada, maka dia akan membuat sebuah scroll bar horizontal. Kita akan buktikan, kita perbesar, kita zoom. Nah, dia baru akan muncul seperti ini. Ya. Jadi, ini akan muncul kalau kita zoom atau kita perbesar untuk wilayah dokumennya. Tujuannya agar yang sebelah kanan pada saat kita mengedit maka akan terlihat. Dan biasanya ini digunakan untuk membuat sesuatu yang detail. Misalkan titik-titiknya atau pertemuan titik sudut dari garis dan garis, kemudian juga gambar dan sebagainya. Ya, jadi dibutuhkan pada saat itu untuk zoomnya lebih besar dan scrollnya pun akan muncul. Lanjut, selanjutnya adalah dokumen area. Ya, untuk dokumen area yang mana? Yang ini. Ini adalah sebuah dokumen area di mana kita bisa mengetiknya di dalam sini yang dibatasi oleh margin. Ya, kita lihat. Nah, seperti ini. Ini adalah batasan yang bisa kita ketik pada saat kita membuat dokumen. Ya, di mana margin ini kita cek di sini layout, kemudian di sini ada margin. Nah, di sini kita dibatasi top, left, bottom dan right itu 2,54 cm. Jadi batasnya seperti ini. Bisa nggak Pak untuk diubah lagi? Bisa. Dengan di custom di sini paling bawah kita sesuaikan apa yang dibutuhkan. Jadi di kirinya boleh satu, atas boleh satu dan sebagainya. Ya. Cuman hati-hati dengan batasan printer, di mana pada saat kita cetak akan biasanya menghapus segala sesuatu yang melebihi batasan printer. Jadi untuk margin sendiri ini akan membatasi, tujuannya pada saat cetak dokumen akan tercetak semua. Jadi ini adalah area dokumen. Kita halangkan lagi grid line. Lanjut, setelah dokumen area kita membahas tentang ruler H dan V, maksudnya horizontal dan vertikal. Untuk ruler ada di mana? Dia ada di atas. Nah, ruler ini bahasa Inggris atau artinya penggaris, di mana ruler ini biasanya digunakan untuk tabulasi dan indentasi. Ruler untuk vertikal ada di sebelah kiri, untuk horizontal ada di sebelah atas ya. Jadi bisa digunakan kiri, atas dan juga bawah. Ini bisa kita gunakan pada saat menggunakan tabulasi dan juga indentasi untuk mempercantik dan juga mempercepat pada saat kita membuat dokumen. Ruler ini biasanya akan hilang kalau view kemudian ruler ini tidak diaktifkan. Jadi pada saat hilang rulernya bisa kita aktifkan melalui menu view dan juga ruler. Lanjut, status bar.
Status bar dia ada di pojok kiri bawah. Ya. Ini ada kata-kata status, berarti menampilkan sebuah status yang kita gunakan. Misalkan di sini ada dokumen, kita tambahkan, kita enter lagi. Ada 2, maka status bar akan berubah. Ya. Status bar akan berubah menampilkan apa yang aktif sekarang. Contoh, kita klik di sini maka page 2 of 2. Artinya kita berada di page 2 atau lembar 2 of 2 ya. Kalau di sini page 1 of 2 ya. Jadi di sini kita sedang berada di page 1 dengan 2 halaman atau 2 lembar. Ya, jadi ini ada statusnya seperti ini, tinggal diartikan saja. Lanjut. Yang terakhir adalah view bar atau tampilan. Untuk view bar kita bisa melihatnya di pojok kanan bawah. Nah, di sini untuk pilihannya ada read mode. Jadi pas kita klik read mode ini hanya untuk membaca saja ya. Kemudian di sini print layout dan di sini ada web layout. Jadi dia akan berbeda tampilannya ya. Seperti ini. Hanya saja kita tidak akan familiar dengan tampilan-tampilan seperti ini. Ya. Kemudian di pojok kanannya di sini ada zoom in dan zoom out. Ya. Zoom in kita perbesar, zoom out kita perkecil. Nah, kita balikan kembali untuk print layout. Ya. Jadi kita hanya familiar di print layout seperti ini. Karena ini langsung pada tampilan untuk percetakan atau kita cetak dokumennya. Oke, sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Ini kita bagi beberapa bagian ya, dikarenakan memang cukup panjang pembahasan tentang pengolah kata. Next kita akan belajar insya Allah yaitu identasi dan tabulasi. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.